Karena kami juga adalah pendidik, sangat ingin sekali kualitas pendidikan kita di Indonesia ini menjadi lebih baik. Singapura yang hanya punya SDM, mereka tidak punya SDA, kok mereka lebih bagus software dari human resources-nya dibandingkan kita. Nah, bagaimana generasi kita menjadi jauh lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Barangkali ini menjadi bahan yang awal yang baik buat Bapak Ibu untuk kedepannya. Anak-anak siapa mau ngambil sesuai dengan mimpi orang tuanya, barangkali jurusannya, barangkali ini bisa menjadi roadmap ya, menjadi guidance buat anak Bapak Ibu untuk kedepannya mengambil jurusan apa yang terbaik untuk masa depan mereka, bersama kita kemudian memfasilitasi dengan biaya yang ada. Baik Bapak Ibu, kemudian itu adalah sebagian dari apa yang bisa kami sampaikan. Manfaatkan momen ini sebaik dan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu. Tugas kami adalah menyiapkan segala fasilitasnya, menyediakan segala fasilitasnya, membimbing sampai dari awal sampai akhir. Anak Bapak Ibu lah yang kemudian, anak sekalian lah kemudian yang akan memanfaatkan momen ini. Tidak banyak pastinya yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Kalian harus paham itu, anak-anak ya. Tidak banyak. Mungkin ada anak teman-teman kalian yang pengen ikut juga di program ini. Mungkin persoalan biaya, persoalan izin orang tua nggak mau anaknya jauh-jauh atau lain sebagainya. Nah, kalian bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua kalian diberikan kesempatan. Manfaatkan ini. Ini catatan buat anak-anak. Ini bukan program jalan-jalan. Ya, ini bukan program jalan-jalan. Etika, cara berpakaian juga tolong dijaga seperti tadi Pak Tabib sampaikan. Jangan sekarang ada ini sampai di sana mereka pakainya ini gitu ya, kurang baik lah gitu ya. Termasuk juga penggunaan kosakatanya ya. Tolong dijaga pada waktu kita udah sampai ke luar negeri, kita bukalah warga SMA 8 lagi, tapi adalah warga negara Indonesia, mewakili itu orang Indonesia, gitu ya. Nah, kalau di sini masih bicara SMA 8. Pada waktu di sana orang melihatnya nggak tahu tuh orang anak SMA 8. Ya. Di sana ada pun tempat yang diskusi. Ya. Jadi itu juga tolong dijaga nanti anak-anak. Dan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu buat yang Muslim adalah kehalalan makanan kami jaga. Dan waktu sholat pun kami jaga, ya, karena itu menjadi tanggung jawab kami tidak hanya kepada Bapak Ibu tapi juga kepada Allah tentunya, ya. Kemudian silakan next Bu Eza. Ya, inilah peserta yang akan menjadi pendamping anak-anak dan juga pendamping dari peserta immersion program. Ada Pak On, bacanya Pak Owan atau Pak On? Pak Oan. Pak Oan, ya ada Pak Oan ya. Kemudian ada Ibu Tapiana. Kemudian sebelumnya adalah Bu Dinda, tapi karena beliau Joko. Kemudian ada Ibu Elza. Kemudian ada Ikhwani yang menjadi tim kami. Ada Leli, saya Leli Febrianti dan Merita yang akan mendampingi, membantu, mengawas anak Bapak Ibu selama program ini berlangsung. Dan sisanya adalah anak-anak kita sebanyak 55 orang. Ya, next. Ya, insya Allah mohon dijaga dan semua data-data anak Bapak Ibu sudah kami kirim ya, manifestnya ya sudah kami kirim untuk kebutuhan selama program ini berlangsung. Dan kemudian rundown acara dan insya Allah mudah-mudahan ini tidak ada perubahan ya. Tapi kalau ada perubahan pun sifatnya adalah arrangement waktu dan ini salah satu yang membuat program ini menjadi lebih sempurna. Berkumpul karena penerbangan jam 12, diharapkan jam 9 anak-anak sudah berkumpul di SKA jam 9 dan kami di H-1 atau H-2 kami sudah melakukan proses check-in. Jadi mohon paspor yang belum dikumpulkan tolong dikumpulkan mulai besok, mungkin yang belum ya. Kalau yang hari ini bawa silakan diserahkan kepada Ibu Elza atau kepada Bu Dinda ya, Bu Elza ya. Diserahkan kepada Ibu Elza ya. Kemudian kita boarding berangkatnya jam 12, diperkirakan jam 3 Singapura, berarti jam 2-nya kita sampai di Changi Airport. Karena di Changi kita ada wahana baru Digi World ya, hanya pindah terminal. Anak-anak jalan-jalan dulu karena itu hari libur, jadi tidak ada pelajaran yang
nilai edukasi, kecuali barangkali mereka bisa melihat bagaimana bisa membangun digital nanti di Indonesia, ya. Kalau Singapura itu kan sudah menjadi termasuk salah satu airport terbaik pelayanannya di dunia. Barangkali anak-anak kita bisa menjadi arsitek nanti bagaimana di Indonesia ini juga ada airport yang selevel sekelas dengan Changi Airport. Minimal pelayanan walaupun tidak seperti sama, ya. Kemudian jadi begini anak-anak sekalian, jadikan momen ini kalian melihat keluar dan kemudian transfer itu menjadi sebuah mimpi. Transfer itu menjadi sebuah rencana masa depan. Bukan bagus ya, ini ya, bukannya sekedar itu, ya. Karena ini adalah perjalanan pendidikan, jadi semuanya pasti bernilai pendidikan. Dari mulai berangkat kedisiplinan kalian, kemudian itu adalah semuanya bernilai edukasi. Termasuk pada waktu kita pergi ke spot-spot yang sifatnya ini ya, sightseeing ya, wisata. Transfer itu menjadi pendidikan. Bagaimana kayak di Jewel ini, saya pertama lihat luar biasa ya, kok bisa seperti ini ya. Nah, barangkali ada mungkin di sini yang akan menjadi arsitek, ada di sini yang akan menjadi ahli teknik atau ahli lighting atau apa gitu ya. Nah, terjemahkan. Kemudian dari situ kemudian pergi ke masjid, di situ Masjid National Mosque dari Singapura. Di situ anak-anak akan pelajari juga tentang bagaimana berawalnya sejarah Melayu dan agama Islam di Singapura. Kemudian keliling tuh ya, ke Merlion, kemudian Garden by the Bay sebelum ke check-in hotel di coast, di resort yang ada di daerah Pasir Ris. Ya. Itu di hari pertama selesai, makan malam nanti disediakan di hotel berupa dinner box, kemudian makan siang nanti di restoran yang sekitar Arab Street, karena kita udah dekat di Masjid Sultan. Di hari kedua mulailah program immersion, anak-anak mulai ke sekolah, dijemput oleh bis sekitar jam 6.15, berarti jam 6.15-nya Singapura, berarti jam 5.15-nya Indonesia berarti, ya. Jadi mungkin yang terbiasa bangun siang, mohon maaf, ya. Mungkin pertama akan digedor-gedor dulu kalau nggak bangun-bangun ya, terutama mungkin anak cowok ya. Tapi yang luar biasanya animonya cewek, ini cowoknya cuma 7 ya Bu Elza ya. Ya. Ya, berarti inilah akan menjadi cowok-cowok terganteng dari SMA 8 nanti yang akan mendampingi anak-anak putri-putrinya ya. Setelah sampai di sekolah akan ada welcome ceremony. Di situ nanti kita akan ya ikut upacara. Kalau kita ya upacara, mereka tiap hari upacara. Datang ke sekolah mereka upacara dulu, wejangan dulu, pengumuman dan segala macam gitu ya. Sama dengan kita juga. Mereka juga naikkan bendera juga. Kalau kita kan di sini hanya seminggu sekali atau dua kali dalam sebulan ya. Iya, 2 kali dalam sebulan ya. Ya kalau mereka setiap hari dan anak-anak nanti hadir dalam itu, dan disitulah nanti yang perwakilan tadi akan welcome speech. Ya, perkenalkan tentang program kita, sekolah kita dan seperti apa ya. Nah, silakan nanti dipersiapkan. Sampai kegiatan masing-masing nanti akan ketemu badinya, satu anak akan punya satu badi gitu ya, pendamping sesuai dengan levelnya masing-masing, kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 11 gitu ya. Kemudian sampai nanti selesai pulang sekolah, dan jam 2.30 itu 2.30 ataupun 3.30 tergantung mata pelajarannya. Jadi kalau ada yang duluan pulang itu berarti kita barengin. Kalau 3.30 anak-anak dijemput oleh bis, kita ke Sentosa Island untuk menonton pertunjukan Wings of the Time. Jika memungkinkan akan jalan ke Mustafa Center ya. Ini agenda kita lihat waktu. Mudah Mustafa Center itu cuma jajan ya. Jadi bukan shopping ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngasih duit juga kami batasi dari maksimal diberikan berapa, supaya anak-anak ke sana bukalah program shopping ya. Jadi jangan diberikan juga kredit card ya, apalagi ATM, apalagi kredit card ya. Jadi cukup diberikan uang jajan dan dibagi aja per hari kalian sekian gitu ya. Dan tahan-tahan nanti, jangan sampai nanti ada anak, ini kurang, ini mau beli ini gitu ya. Ada temannya yang beli ini, dia juga pengen, karena dia lihat only $10 gitu ya. Dikira $10 itu 10.000 ya. Ternyata $10 itu sekarang berapa? 115.000 gitu ya. Jadi
only 143 pieces. Murah banget nih, 100.000 dapat 3 gitu ya. Borong lah mereka ya. Yang kayak begitu. Yang kadang kita lupa menerjemahkan. $100 dengan 100.000. Jadi anak-anak kita bantu untuk cerdas mengelola uangnya. Karena tidak selamanya mereka dengan kita. Ya, udah kuliah apalagi nanti mereka udah mandiri untuk mengelola uangnya ya. Jadi selesai acara dari Wings of the Time itu kembali ke hotel. Kemudian hari ketiga kembali ke sekolah, ngikuti ya hari ketiga Bu Eza. Hari ketiga kembali ke sekolah, ngikuti program sekolah. Kemudian pulangnya di hari kedua karena di situ ada pertandingan olahraga. Mungkin saya lupa mencantumkan ya. Hari ketiga ini ada pertandingan olahraga. Dipersiapkan apa Bu Eza untuk pertandingan olahraga? Oh iya, pertandingan basket, dan di sana juga nanti ada kegiatan untuk membuat mereka lebih akrab dengan teman-temannya. Ada program disediakan oleh sekolah juga. Itu di hari kedua. Jadi anak-anak yang dari tim SMA 8 masih ada waktu untuk berlatih, jangan sampai kalah. Ya, kalau kalah pun ya nggak apa-apa ya. Tapi at least kalian sudah bertanding di sekolah di Singapura ya. Kalau ada tim basket putri dengan tim basket putra campur ya. Ya, silakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian pulang di hari kedua, kita kembali ke hotel mempersiapkan anak-anak untuk performance besok. Jadi performance-nya apa beda? Tari apa? Tari Melayu ya. Tari Melayu dan lagu tradisional medley ya. Waktu Miss Valin itu ke Jurongfield Secondary School, itu juga tari Melayu tuh kita dapatkan standing applause. Ya, karena perfect lah. Saya juga melihat waktu itu bagus ya. Nah, mudah-mudahan anak yang tahun ini juga performnya bagus gitu ya. Maksimalkan untuk kalian bisa perform dengan baik. Di olahraga juga kita menang, di performance juga menang, dan ada juga medley. Kalau dulu ada sekolah di Jakarta, medley-nya kemudian ada angklung yang mereka pegang. Jadi itu benar-benar sesuatu yang membawa banget budaya kita gitu ya. Kemudian di hari keempat sama immersion program